Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Raras Ajeng Pratiwi dari kelas Akuntansi 23A dengan NPM 23412008. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan, yang dimana analisis laporan keuangan berfungsi menilai kesehatan perusahaan yang beroperasi lintas negara dengan mempertimbangkan perbedaan standar akuntansi, fluktuasi nilai tukar, serta dinamika ekonomi global. Melalui analisis ini, manajer dapat mengevaluasi profitabilitas, likuiditas, dan stabilitas keuangan secara lebih akurat karena berbagai faktor global turut mempengaruhi kinerja perusahaan. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan tidak hanya menjadi alat penilai kinerja, tetapi juga dasar penyusunan strategi keuangan internasional, sehingga mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengintegrasikan analisis tersebut dengan tantangan ekonomi global secara tepat. Yuk kita bahas secara mendalam. Sebelumnya, tahu nggak sih apa itu definisi dari analisis laporan keuangan? Jadi, analisis laporan keuangan adalah proses menelaah dan menginterpretasikan informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan untuk menilai posisi keuangan, kinerja perusahaan, serta kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Laporan keuangan yang umumnya dianalisis meliputi laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi aspek likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, efisiensi, serta pertumbuhan perusahaan. Tujuan utama dari analisis ini adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan keuangan perusahaan sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan yang manajerial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran analisis laporan keuangan dalam manajemen keuangan internasional, yang dimana analisis laporan keuangan dalam manajemen keuangan internasional memiliki peran strategis sebagai dasar pengambilan keputusan lintas negara, karena perusahaan global menghadapi tantangan seperti perbedaan standar akuntansi, fluktuasi nilai tukar, resiko politik dan ekonomi, serta regulasi yang bervariasi. Melalui analisis ini, manajemen dapat mengevaluasi profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas dengan mempertimbangkan dampak kurs, inflasi internasional, dan dinamika pasar global, sekaligus mendeteksi ketidakseimbangan yang muncul dari aktivitas operasional di berbagai negara. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan strategi keuangan internasional, termasuk keputusan investasi global, pendanaan lintas negara, manajemen risiko valuta asing, sehingga penilaian kelayakan ekspansi. Dengan demikian, analisis laporan keuangan membantu perusahaan multinasional menjaga stabilitas keuangan dan tetap selaras dengan tujuan jangka panjangnya dalam lingkungan bisnis global. Nah, selanjutnya kita akan memahami mengenai jenis-jenis analisis laporan keuangan, yang dimana analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan berbagai metode untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Analisis horizontal dilakukan dengan membandingkan data keuangan pada beberapa periode untuk melihat pertumbuhan dan perubahan. Analisis vertikal memfokuskan pada struktur keuangan dalam satu periode dengan mengubah masing-masing pos ke dalam persentase dari total. Analisis tren digunakan untuk memetakan pola perkembangan perusahaan dalam jangka panjang. Analisis rasio adalah metode yang paling umum
digunakan untuk mengukur likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan efisiensi aktivitas perusahaan. Sementara itu, analisis arus kas bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan dan mengelola kas untuk kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rasio keuangan sebagai alat pengendalian. Jadi, rasio keuangan merupakan indikator yang sangat penting karena memberikan gambaran objektif mengenai aspek-aspek krusial dalam kinerja perusahaan. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan rasio solvabilitas memberikan gambaran mengenai struktur modal perusahaan dan kemampuan dalam memenuhi jangka panjang. Selanjutnya ada rasio aktivitas yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan membedakan asetnya secara efisiensi dalam mendukung operasional. Selanjutnya yang terakhir ada rasio profitabilitas, mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan atau aspek aset yang dimiliki. Sementara itu, rasio pasar bisa digunakan oleh perusahaan publik untuk menilai persepsi investor dan kinerja saham. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas, yang dimana analisis likuiditas membantu perusahaan memantau kondisi kas dan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek tepat waktu. Jika rasio terlalu rendah, hal ini dapat menjadi sinyal bahwa perusahaan mengalami tekanan kas yang berpotensi menghambat operasional. Sebaliknya, jika rasio yang terlalu tinggi, mungkin adanya dana yang menganggur yang tidak dimanfaatkan secara efisien. Selanjutnya ada analisis solvabilitas yang dimana digunakan untuk menilai struktur pendanaan perusahaan dan resiko keuangan jangka panjang. Rasio solvabilitas yang tinggi menunjukkan ketergantungan terhadap hutang yang berlebihan. Sementara itu, analisis profitabilitas digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan berhasil menghasilkan laba. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja efisien, sedangkan penurunan profitabilitas menandakan perlunya evaluasi strategi operasional dan pemasaran. Selain 3 analisis itu, ada juga analisis aktivitas dan arus kas, yang dimana analisis aktivitas berfokus pada seberapa efisien perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Tingginya perputaran persediaan atau piutang menunjukkan efisiensi operasional yang baik. Namun, jika operasional aktivitas rendah, perusahaan perlu mengevaluasi proses produksi atau kebijakan kredit yang diterapkan. Sementara itu, analisis arus kas menunjukkan kita memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai likuiditas perusahaan karena dapat memberikan petunjuk sumber dan penggunaan kas selama periode tertentu. Arus kas operasional yang kuat menandakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk membiayai kegiatan operasional tanpa bergantung pada pembiayaan eksternal. Sebaliknya, arus kas yang lemah dapat mengidentifikasi adanya masalah struktural dalam proses bisnis maupun manajemen modal kerja. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan dalam analisis laporan keuangan. Meskipun analisis laporan keuangan sangat membantu, terdapat beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi keakuratan hasil analisis. Salah satunya adalah praktek window dressing, yang dimana perusahaan berusaha membuat laporan keuangan terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya. Selain itu, perbedaan metode akuntansi dan estimasi akuntansi dapat menyebabkan perbedaan interpretasi.
Pengaruh inflasi juga dapat membuat nilai aset dan pendapatan tidak mencerminkan kondisi yang real. Analisis laporan keuangan juga memiliki keterbatasan karena tidak mampu menangkap faktor non-keuangan seperti kualitas SDM, loyalitas pelanggan, atau inovasi produk yang juga mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, dapat kita simpulkan secara keseluruhan, analisis laporan keuangan merupakan elemen penting yang membantu perusahaan memantau kinerja keuangan, mendeteksi penyimpangan, dan meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan manajerial. Melalui penggunaan berbagai metode analisis seperti rasio keuangan, analisis tren, dan analisis arus kas, manajemen dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai kesehatan finansial perusahaan. Namun, analisis ini juga memiliki keterbatasan sehingga harus digunakan bersama informasi non-keuangan dan mempertimbangkan manajerial lainnya. Dengan memahami dan menerapkan analisis laporan keuangan secara tepat, perusahaan dapat meningkatkan kontrol terhadap sumber daya yang dimiliki, serta memastikan keberlanjutan operasional dan pertumbuhan bisnis. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.